Ketika ini semua bergerak, ini bisa dicopot lagi. Nah, ada spacer lah ya, kita namain lah ya. Spacernya itu, ini turbin yang ikut bergerak bersama dengan si torque converter ini gitu loh. Beberapa CVT yang memiliki torque converter yes butuh di flushing, beberapa CVT yang tidak memiliki torque converter, lu flushing nggak ada gunanya gitu loh. Saya kasih tahu dulu, yang namanya rusak matic itu expensive gitu loh. Jadi cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Domo Lovers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya mau menjelaskan apa itu torque converter dan sama isi-isinya dan bagian apa aja yang kira-kira bisa rusak. Nah, ini namanya torque converter. Ini biasanya ada di semua ATF atau di semua CVT juga yang konvensional ya. Maksudnya di beberapa CVT udah nggak ada yang manufacturer, cuman mau ATF punya, mau CVT juga ada. Nah, torque converter itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ini gear ini itu nyambung sama flywheel. Flywheel itu hasil akhir dari engine. Jadi semua itu engine itu digunakan untuk menggerakkan si flywheel, di mana flywheel itu nempelnya either ke kopling ya kan, atau ke transmisi ini nih. Nah, di transmisi itu kan bisa aja nempelnya ke kopling gitu kan, atau nempelnya ke sini ini nih namanya torque converter. Nah, fungsinya apa? Torque converter ini biasanya ada olinya atau oli transmisi. Mau oli CVT, mau oli matic sama aja lah ya, karena di sini tidak terlalu signifikan perbedaannya untuk di torque converter itu sendiri. Nah, torque converter itu dia satu begini nih, satu kesatuan. Jadi dia ada yang ikut bergerak ketika si engine itu bergerak, dia ada yang digerakkan oleh si torque converter ini. Jadi ibaratnya ketika torque converter ini bergerak, si transmisi ikut bergerak gitu loh, si shaft yang ke transmisi itu ikut bergerak. Nah, ketika dibuka, ini turbin-turbin ya. Jadi banyak-banyak turbin, ini juga turbin-turbin. Nah, turbin yang di sini ditutupnya sama di dasarnya ini itu adalah turbin yang digerakkan oleh si engine. Jadi ketika engine itu bergerak, turbin ini bergerak, otomatis si oli transmisi itu juga ikut bergerak. Ketika oli transmisi itu ikut bergerak, dia menggerakkan turbin-turbin yang dimiliki oleh transmisi itu sendiri. Jadi si CVT-nya atau si ATF-nya itu digerakkan oleh si turbin ini nih gitu loh, yang kecil ini nih. Nah, turbin-turbin ini bergerak sehingga si transmisi itu juga bisa ikut bergerak gitu ya. Itu gambaran gampangnya lah ya gitu loh, gua kasih yang gampang banget. Nah, ketika ini semua bergerak, ini bisa dicopot lagi. Nah, ada spacer lah ya, kita namain lah ya. Spacernya itu, ini turbin yang ikut bergerak bersama dengan si torque converter ini gitu loh, si engine gitu loh. Nah, ini ada pair-pair koplingnya nih. Nah, di belakang ini ada koplingnya juga nih. Nah, di belakangnya ini ada koplingnya nih. Karena kenapa? Begitu si ini bergerak, si ini kan nempel dengan si flywheel ya, atau nempel dengan si penggerak dari mesin ya. Ini yang namanya clutch plate, atau ini tuh sebenarnya namanya kopling, plat kopling. Nah, makanya ini plat kopling pertama yang bergerak ketika engine lu berputar. Nah, ini kan karena nempel di sini nih, ya kan? Dia ikut berputar dulu nih. Nah, dia didamping atau ditahan oleh si per-per ini sampai per-per ini yang menggerakkan turbin yang ini nih. Tuh ceritanya. Nah, ketika turbin ini bergerak, ya kan turbin ini bergerak gitu kan bersama-sama dengan ini, dia bergerak begini misalnya ya. Dan ini juga kan ikut bergerak nih, karena kan dia di las nih di sini. Nah, dia ikut bergerak nih. Itu semua mendesain supaya si oli transmisi itu bergerak untuk menggerakkan si turbin yang lebih kecil ini. Turbin ini yang dimana nanti di belakangnya itu nempel ke semua transmisi dan komponen-komponen yang ada. Jadi transmisi ini actually dia bergerak dan berputar gitu loh di sini. Ketika dia berputar begitu, otomatis semua yang ada di komponen transmisi itu ikutan berputar juga untuk memompa si oli transmisi itu. Nah, makanya yang namanya torque converter ini bisa rusak juga. Jadi yang rusak paling pertama sih udah pasti clutch lah ya, karena clutch memang atau kopling itu memang didesain untuk aus kan, untuk habis kan. Nah, dengan itu juga saya ngasih tahu kenapa kok automatic transmission itu butuh di flushing. Beberapa CVT yang memiliki torque converter yes butuh di flushing, beberapa CVT yang tidak memiliki torque converter, lu flushing nggak ada gunanya gitu loh. Karena kalau nggak ada torque converter itu dia akan keluar semua kok secara bersih gitu. Nah, kenapa kok butuh flushing? Nah, ini saya kasih tahu ya. Ini itu berdirinya nempelnya itu begini di mobil. Nah, sehingga ketika nih misalnya nih ketika lu isi oli, itu dia ketika lu hanya buang doang, dia hanya buang sampai sini nih.
otomatis setengahnya ini ke bawah, dia kan ada garisnya nih nanti nih, ya kan? Nah, segaris ini, sebanyak ini, itu nggak ikut kebuang gitu loh, makanya di flushing sehingga didorong nih dengan oli baru ininya supaya sedikit-sedikit kedorong keluar. Nah, flushing kenapa kok memakan oli lebih banyak? Ya iyalah, kan kita menggunakan oli baru untuk mencoba mendorong oli yang ada di torque converter ini keluar semua 100%, makanya dia butuh oli lebih banyak. Oli kan nyampur ya, bukan kayak benda padat. Jadi kalau benda padat lu dorong jebret keluar sendiri gitu kan. Kalau ini kan enggak, olinya nyampur ke sini, dia keluar pelan-pelan sampai bersih total 100%. Makanya biasanya kalau transmisinya sendiri butuh 7 liter, kalau lu flushing biasanya butuh 12 liter. Itu udah wajar ya gitu loh. Karena sekarang Anda tahu nih, torque converter itu gedenya kira-kira segini. Dan ini torque converter Avanza loh, percaya nggak percaya, Avanza, Honda Jazz gitu-gitu tuh ukurannya segini-segini semua. Jadi dia di batas garis bawah ini ke bawah jadi segini, setebel itu gitu loh. Itu masih ada oli transmisinya. Jadi itulah yang kita coba flushing atau kita coba dorong keluar. Makanya bisa bersih 100%. Nah, saya kasih tahu dulu, yang namanya rusak matic itu expensive gitu loh. Jadi Anda ganti oli, sering-sering ganti oli transmisi, dan yang paling penting lu ganti filter oli transmisinya, itu paling bagus lah ya untuk mencegah semua kerusakan-kerusakan. Nah, kenapa kok saya bilang begitu? Karena balik lagi, clutch atau kopling itu didesain untuk aus ya kan. Ketika kopling itu gesek, debu yang dihasilkan kopling itulah yang ngikut di si oli itu dan menyumbat di yang namanya filter oli. Nah, kalau filter oli tersumbat, otomatis olinya masuknya terlambat. Ketika oli masuk terlambat, problem akan banyak ya. Jadi jangan pernah lupa Anda ganti oli transmisi, dan filter oli transmisi juga jangan lupa Anda ganti. Oke, silahkan tulis problem-problem Anda di komen-komen di bawah ini, dan thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.